Ya, saudara, dalam Matius 25 dimulai dari ayat yang pertama berkata demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya percaya saudara, setiap kita pasti pernah mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu berbicara sama seperti sebuah pernikahan yang akan terjadi di suatu waktu. Siapakah mempelainya? Mempelainya adalah kita dan Tuhan kita. Diumpamakan kalau saya dan saudara adalah mempelai wanita yang sedang menunggu mempelai prianya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Karena satu saat nanti Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap kita, saudara. Dan dikatakan bahwa kita adalah mempelainya Tuhan. Di dalam perumpamaan ini, saudara, jelas sekali terlihat bahwa ada 10 gadis yang sedang menunggu mempelai prianya. Pada kebudayaan waktu itu, saudara, pada waktu seorang gadis itu akan menikah dengan seorang pria, dengan kekasihnya, dengan calon suaminya, maka biasanya saudara, mempelai pria, calon suaminya itu akan menjemput calon mempelai wanita ke rumahnya. Dan di saat itulah tugas daripada mempelai wanita adalah berjaga-jaga, menunggu, bersiap-siap, saudara. Karena satu waktu nanti mempelai pria akan datang menjemput dia untuk masuk kepada perjamuan pernikahan, untuk mereka diberkati dan disahkan menjadi suami istri, saudara. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat ini, saudara, ternyata 5 gadis yang bodoh ini dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga pada waktu mereka sedang menunggu mempelai prianya datang, di tengah waktu, saudara, mereka kehabisan minyak. Dan mereka lampunya, saudara, hampir padam. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana ini, mereka memiliki persediaan minyak. Minyak ini berbicara tentang apa, saudara? Minyak ini berbicara tentang karakter, saudara. Mengapa saya sebut sebagai karakter? Kita lihat, minyak sebelum menjadi minyak, ia harus mengalami proses yang cukup panjang, saudara, untuk sampai bisa menjadi minyak. Di dalam cerita ini, minyaknya adalah minyak zaitun, dan itu terbuat dari buah zaitun, saudara. Sebelum buah zaitun itu menjadi minyak, ia harus mengalami proses yang begitu panjang dan cukup menyakitkan. Harus diperas, saudara, sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan minyak yang murni, bisa dipakai untuk menerangi lampu para gadis ini, saudara. Bisa menerangi tempat yang gelap, saudara. Nah, saudara, minyak ini berbicara tentang karakter. Kita sebagai mempelainya Tuhan, saudara, sudah seharusnya kita mempersiapkan hidup kita, karakter kita, yang akan kita bawa, saudara, pada waktu kita bertemu dengan mempelai kita yang sesungguhnya, itu Tuhan Yesus Kristus. Namun sayang sekali, untuk gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak preparation, tidak memiliki persiapan yang matang, sehingga kita bisa lihat di cerita selanjutnya, saudara, nanti bahwa mereka 5 gadis bodoh ini, mereka tidak jadi untuk masuk ke perjamuan kawin. Ayat yang kelima, saudara, berkata demikian. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ada hal yang menarik di ayat yang kelima, saudara. Dikatakan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Berarti yang tertidur ini bukan hanya gadis-gadis yang bodoh saja, saudara, tetapi gadis-gadis yang bijaksana juga.
Nah saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, kadangkala ada masa di mana kita ini menjadi lelah, menjadi mengantuk secara rohani. Karena apa? Mungkin kita menunggu Tuhan, tapi Tuhan belum kunjung datang juga. Firman Tuhan tentang akhir zaman dari dulu pun sudah digencarkan, sudah diberitakan. Tetapi mungkin karena problematika kehidupan kita yang kita hadapi saudara, makin lama makin berat, umur kita pun makin bertambah. Bahkan setiap khotbah-khotbah, setiap kejadian-kejadian hidup kita sudah kita alami, berbagai musim kehidupan kita lewati dalam hidup ini. Dan kita mulai menjadi lemah saudara, kita mulai menjadi lelah, dan bisa saja kita tidur secara rohani. Tetapi saudara, dalam ayat ini, hal ini yang perlu kita lakukan. Pada waktu kita tahu tanda-tandanya, mempelai itu akan datang. Dikatakan, mempelai datang, songsonglah dia. Walaupun saudara kita pernah mengalami kelelahan, tidur secara rohani, tetapi saudara jangan biarkan hidupmu, kerohanianmu itu terus-menerus tertidur. Kita harus cepat sadar. Kita harus segera bangun saudara, segera wake up saudara, bahwa kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Sama seperti lagu yang tadi kita bawakan saudara. Ku berdoa dan ku berjaga-jaga untuk menghadapi akhir zaman. Dan saat ini saya dan saudara sudah berada di akhir zaman saudara, dan tidak main-main. Karena tanda-tandanya sudah semakin nyata. Banyak tanda-tanda di dalam Alkitab yang sudah digenapi saudara. Hanya tinggal menunggu saat dan waktunya saja. Tuhan datang, maka Ia akan datang. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang benar-benar tahu kapan Tuhan itu datang, kapan mempelai kita yang sesungguhnya itu akan datang. Tetapi tugas kita sebagai calon mempelai Kristus saudara, kita harus terus berjaga-jaga. Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, ia berjaga-jaga. Sehingga pada waktu mempelai itu datang, entah waktunya kapan, ia sudah siap sedia. Dan ia langsung masuk ke perjamuan kawin bersama dengan mempelai prianya saudara. Saya pernah punya pengalaman saudara pada waktu dulu saya masuk perkuliahan. Sebelum masuk kuliah saudara, saya harus mengalami yang namanya ospek, masa orientasi mahasiswa saudara. Dan itu berlangsung selama 5 hari. Saya ingat saudara, pada waktu itu selama 5 hari penuh kegiatan itu begitu banyak sekali. Dimulai dari 4:30 pagi sampai jam 11 malam saudara. Berbagai macam sesi, berbagai macam kegiatan dilakukan bagi calon mahasiswa yang baru, termasuk saya mengikutinya saudara. Nah saudara, pada satu waktu di hari kedua itu saya mengikuti satu sesi, dan karena saudara badan saya sudah mulai lelah, sudah mulai letih saudara, maka saya ini mengalami rasa ngantuk yang luar biasa. Dan saya melihat pada waktu sesi dimulai itu saudara, teman-teman saya di kiri dan kanan, mereka sudah mulai tertidur saudara. Mereka sudah mulai mengantuk saudara. Dan ini berbahaya, karena kita semua ini diawasi. Kalau sampai ada yang ngantuk, kelihatan tertidur, maka saudara setelah sesi itu pasti akan ada hukuman menanti. Namun saat itu saudara, saya bertekad di dalam hati saya bahwa iya, memang saya ngantuk, saya lelah, tapi saya mau bertahan supaya saya ini tidak dihukum saudara. Dan saya percaya waktu ini, waktu ospek ini ada jangka waktunya. Ini baru hari kedua. Nanti setelah hari kelima, maka semuanya itu akan berakhir saudara. Dan saya bisa beristirahat dengan baik, bisa puas-puasin tidur saudara. Dan karena saya memiliki konsep pemikiran seperti itu, maka saya bisa bertahan. Setengah mati memang setengah mati saudara. Untuk menjaga mata ini jangan sampai menutup mata saudara, karena sangat ngantuk, sangat lelah sekali. Tapi akhirnya puji Tuhan saya bisa lalui itu semua. Nah saudara, saat ini mungkin kita sedang bertahan dalam kehidupan ini dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan saya harus begini? Tuhan sampai kapan saya mengalami penderitaan, permasalahan yang harus saya hadapi dalam hidup saya? Saudara, saya mau katakan bahwa tetap bertahan. Ingat, semua ada waktunya. Mungkin saat ini belum,
Tetapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk kita bisa mampu jalani kehidupan kita, saudara, saya percaya Tuhan akan mampukan kita bertahan, saudara, sedikit lagi. Dan satu waktu nanti semuanya akan selesai. Kita bertemu dengan Tuhan, saudara, dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan kita sedang berjaga-jaga, sedang mengawasi kehidupan kita. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang itu, saudara, kita sedang tertidur. Karena itu berjaga-jagalah selalu, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang.